Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bisnis model kanvas. Sebelum saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bisnis model kanvas dan menjelaskan tentang BMC pada bisnis yang telah saya buat, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Korinda Saputri, saya dari jurusan Sistem Komputer semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segments, kedua value proposition, yang ketiga channels, keempat revenue streams, kelima key research, keenam customer relationship, ketujuh key activities, ke-8 key partnership, ke-9 cost structure. Setelah saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas, maka saya akan menjelaskan bisnis model kanvas pada bisnis yang saya jalankan yang bernama Toko Desa. Maka saya akan menjelaskan apa itu Toko Desa. Toko Desa adalah sebuah e-commerce penyedia wadah atau tempat untuk para pelaku UKM atau UMKM yang bertujuan untuk memperluas pemasaran produk yang berbasiskan teknologi dan dapat diakses melalui website dan aplikasi. Pada bisnis model kanvas, terdapat 9 elemen. Elemen yang pertama adalah customer segmentation. Customer segmentation adalah bagian terpenting dari bisnis model kanvas, dikarenakan kita perlu mengetahui siapa yang akan menjadi pelanggan kita dan mengapa mereka memilih produk kita. Pada aplikasi Toko Desa, kita menggunakan customer segmentation yang terdapat 4 poin. Yang poin pertama adalah poin geografik. Yang dimaksud dengan geografik adalah melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan negara atau ukuran pasar. Pada aplikasi Toko Desa, tersedia di Play Store dan App Store, yang bertujuan untuk mempermudah para pelanggan untuk menemukan aplikasi Toko Desa. Selanjutnya adalah demografi. Pada demografi, yang dimaksud dengan demografi adalah mengelompokkan pelanggan dengan menggunakan data demografis atau kependudukan. Pada aplikasi Toko Desa dapat digunakan pada usia 12 tahun sampai 50 tahun. Selanjutnya, semua pelaku UKM atau UMKM dapat mengakses aplikasi Toko Desa dan semua kalangan masyarakat ekonomi ke atas hingga ke bawah. Selanjutnya adalah psikografi. Pada psikografi, yang dimaksud dengan psikografi adalah memahami ketertarikan dan preferensi pembeli dan pemasar. Pada aplikasi Toko Desa, dengan adanya aplikasi Toko Desa bertujuan untuk mempermudah pemilik usaha UKM atau UMKM dalam menjalankan bisnisnya atau memasarkan produknya melalui aplikasi Toko Desa. Selanjutnya, bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Maka dengan adanya Toko Desa, masyarakat dengan mudah mencari kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi Toko Desa. Selanjutnya adalah behavior. Behavior adalah pengelompokan berdasarkan cara berinteraksi dengan produk yang dimiliki. Toko Desa sendiri sangat mudah diakses oleh semua kalangan karena memiliki fitur yang user-friendly. Selanjutnya adalah poin kedua, value proposition. Yang dimaksud dengan value proposition adalah proposisi nilai apa yang dibuat oleh perusahaan yang kita miliki dan untuk siapa kita membuat aplikasi tersebut. Karena aplikasi Toko Desa menyediakan produk UKM atau UMKM atau memasarkan produk UKM dan UMKM, maka harga yang tersedia sangatlah terjangkau. Selanjutnya, untuk aplikasi sendiri sangat mudah diunduh melalui Play Store maupun App Store yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah poin ketiga, channels. Pada bisnis model kanvas Toko Desa,
terdapat elemen channels, yaitu bagaimana saluran apa yang akan digunakan agar para konsumen tahu bahwa aplikasi tersebut ada. Maka Tokodesa mengenalkan aplikasi atau website Tokodesa kepada pelaku UKM atau UMKM di seluruh Indonesia dan memasang iklan di siaran TV nasional dan memasarkan melalui sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya adalah elemen keempat, customer relations. Yang dimaksud dengan customer relation adalah bagaimana kita mendapatkan pelanggan dan bagaimana kita mempertahankan pelanggan. Pada aplikasi Tokodesa, kami memberikan layanan gratis seperti uji coba aplikasi atau free trial dalam 1 bulan kepada pelaku usaha UKM atau UMKM. Setelah itu, diharapkan para konsumen atau para seller mengupgrade aplikasi menjadi account premium dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, memberikan gratis ongkir dan potongan harga kepada pengguna baru, sedangkan untuk pengguna lama diberikan gratis ongkir dan potongan harga setiap awal bulan. Selanjutnya adalah elemen kelima, revenue streams. Yang dimaksud dengan revenue streams adalah bagaimana cara kita menghasilkan uang dari proposisi nilai usaha yang kita miliki. Maka Tokodesa menghasilkan uang dengan cara memberikan uji coba atau free trial secara gratis pada pengguna baru yang mendaftar sebagai seller atau penjual. Selanjutnya adalah fitur aplikasi yang jauh lebih lengkap setelah mendaftarkan account menjadi premium atau membayar setiap bulan sekali untuk mendapatkan fitur aplikasi yang jauh lebih baik. Pada aplikasi Tokodesa, kami juga memberikan fitur pay later atau fitur beli sekarang dan nanti kepada konsumen, selalu memberikan gratis ongkir dan potongan kepada konsumen setiap bulannya. Elemen keenam adalah key research. Yang dimaksud dengan key research adalah sumber daya yang kita miliki dalam usaha tersebut dan apa saja yang dibutuhkan agar usaha kita sukses. Pada aplikasi Tokodesa, kami memiliki kantor pusat sendiri yang terdapat beberapa karyawan seperti owner, programmer, tim UI UX design, tim database analyst, tim customer service, dan keuangan. Kami juga bekerja sama dengan layanan ekspedisi dalam mengantarkan pesanan konsumen. Selanjutnya adalah elemen ketujuh, key activities. Yang dimaksud dengan key activities adalah kegiatan utama menjadi hal terpenting dalam melakukan bisnis. Kegiatan utama apa saja yang kita lakukan selama menjalankan usaha tersebut. Pada aplikasi Tokodesa, kegiatan utamanya adalah menyediakan aplikasi user-friendly sehingga para pelaku UKM atau UMKM dapat memasarkan produk tersebut melalui aplikasi Tokodesa. Dan kami juga memberikan pelayanan kepada konsumen apabila terdapat masalah atau ingin menanyakan seputar aplikasi Tokodesa. Elemen ke-8 adalah key partnership. Pada bisnis model kanvas Tokodesa, yang dimaksud dengan key partnership adalah orang atau perusahaan yang akan membantu dalam mengembangkan usaha kita. Maka Tokodesa bekerja sama dengan para pelaku UKM atau UMKM di seluruh Indonesia. Dan kami juga bekerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun bank dalam hal keuangan seperti pinjaman kepada konsumen maupun seller. Selanjutnya adalah elemen ke-9, cost structure. Yang dimaksud dengan cost structure adalah struktur biaya apa saja yang akan kita keluarkan untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan. Maka pada Tokodesa kami memberikan gaji para karyawan dan staf yang bekerja di Tokodesa seperti customer service, programmer, tim desain, dan lain-lain. Kami juga membutuhkan biaya perbaikan software maupun hardware, biaya keamanan data server, biaya sewa gedung, dan biaya kebutuhan dalam pembuatan atau perbaikan aplikasi Tokodesa. Sekian presentasi saya tentang bisnis model kanvas pada aplikasi Tokodesa atau bisnis yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan, maka silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui email yang telah tercantum di slide saya. Maka saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.